Halo, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat, semuanya boleh kuat di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Walau kita tetap online, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, bersama adik-adik di rumah. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita tutup mata kita mau menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah memberkati anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kami Tuhan, dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu online kami Tuhan, biar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya kita katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat, masih tetap boleh bertumbuh, semakin hari semakin Tuhan berkati adik-adik. Adik-adik, kita angkat satu pujian, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Yesus ada kasih sayang, dalam Yesus ada kasih sayang, dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, kita semua anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hati Tuhan. Adik-adik tutup matanya. Kita sungguh-sungguh kita ingin mendengarkan daripada firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk pimpin Roh Kudus, boleh ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik, berkati juga kakak yang akan membawakan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa sudah duduk manis semuanya? Beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Dan minggu ini kita akan mendengar mengenai Yohanes Pembaptis. Beberapa kita mungkin sudah pernah dengar mengenai Yohanes Pembaptis. Tapi hari ini kita mau dengar lagi ya, sama-sama ya adik-adik. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, Zakaria yang merupakan seorang imam ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci setelah diundi, untuk membakar ukupan. Waktu itu tampaklah kepada Zakaria Gabriel malaikat Tuhan. Gabriel berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus dinamai Yohanes. Banyak orang akan bergembira karena kelahirannya itu. Ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Zakaria lalu berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Gabriel mengatakan bahwa Zakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena Zakaria tidak percaya dengan perkataan Gabriel. Ketika Zakaria keluar dari bait suci, ia tidak dapat berkata-kata. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung. Beberapa waktu kemudian, datanglah Maria ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika mendengar salam itu, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elisabet kegirangan, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika orang-orang mendengar kelahiran itu, bersukacitalah mereka. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan hendak menamainya Zakaria seperti nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Zakaria pun meminta sebuah batu tulis, lalu menuliskan kata-kata begini, "Namanya adalah Yohanes." Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria. Ia dapat berbicara kembali, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Hari-hari berlalu, Yohanes pun menjadi dewasa. Tampillah ia di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat."
Sesungguhnya, dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ketika berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanan Yohanes adalah belalang dan madu hutan. Waktu itu, datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu datanglah juga Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes berusaha mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan banyak nasihat, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Akan tetapi, setelah ia menegur Raja Herodes karena peristiwa Herodias yang merupakan istri saudaranya dan kejahatan lain yang dilakukan raja itu memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Tetapi Yohanes tidak takut karena ia tahu ada Tuhan yang hidup yang sungguh memerintah kerajaan sorga yang dilayaninya. Adik-adik, demikianlah kisah tentang Yohanes Pembaptis. Nabi Yesaya sudah pernah mengatakan mengenai dia, dan Gabriel malaikat Tuhan juga sudah menyampaikan kabar tentang kelahirannya. Semasa hidupnya, ia memberitakan Injil kerajaan sorga dan membuat banyak orang jadi bertobat. Ia tidak takut dalam menyatakan kebenaran, dia sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Sekarang, sikap Yohanes yang mana yang patut kita teladani? Yang pertama pasti percaya dan tunduk hanya kepada Tuhan. Dia selalu sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, dan semuanya hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, dalam kesehariannya dia sangat sederhana. Adik-adik, dia nggak suka berpenampilan mewah, makanannya pun juga sangat sederhana. Siapa di sini kita masih suka nangis kalau misalnya nggak pakai baju bagus? Atau siapa di sini yang kalau dikasih makanan suka pilih-pilih? Jangan ya. Nah, yang ketiga, Yohanes itu berani untuk menyatakan kebenaran. Dia nggak takut untuk bilang sesuatu apa adanya, asal itu benar, sekalipun yang harus dihadapi adalah raja. Apa ada nggak di antara kita yang takut dan malu sehingga kita lebih suka berbohong? Jika begitu, jangan ya. Kita mau mengikuti apa teladan seperti yang Yohanes lakukan. Dia berani untuk menyatakan kebenaran. Apakah kita semua sudah memiliki sikap-sikap seperti Yohanes dalam keseharian kita? Yuk, kita juga mau ikut teladan seperti Yohanes Pembaptis ini dengan sikapnya yang baik. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Untuk aktivitas, adik-adik setelah ibadah, silakan membuat kreasi tulisan dari hayat hafalan minggu ini. Dibuat sekreatif mungkin ya, dengan menggunakan bahan yang ada di rumahmu. Buat adik-adik di kelas faith atau balita, minta tolong kakak atau orang tuamu untuk membantumu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih boleh mengikuti ibadah online Tuhan, dan kami juga masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengar mengenai Yohanes Pembaptis. Biar apa yang sudah boleh kami dengar hari ini, boleh kami ingat Tuhan Yesus dan kami boleh mengikuti teladannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan untuk di sepanjang ibadah dan terlebih di sepanjang kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati orang tua kami, berkati Tuhan semua orang Tuhan, biar semuanya boleh sehat, boleh Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga supaya
pandemi boleh segera berakhir dan kami boleh bertemu dan berkumpul kembali Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dan untuk segala yang sudah Tuhan berikan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa mengirimkan fotomu bersama dengan aktivitasmu sebagai bukti absensimu minggu ini ya.